Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama bersama latihan soal SAS atau sumatif akhir semester untuk semester 1 ya anak-anak. Nah, kita akan latihan soal untuk mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila untuk kelas 4 semester 1 kurikulum Merdeka. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai latihan soalnya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk kita langsung saja mulai dari soal yang nomor 1. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dipersatukan oleh semboyan ... A. Tutwuri Handayani, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Merdeka atau mati, dan D. Bersatu kita teguh. Jawaban yang benar adalah B. Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 2. Tokoh bangsa Indonesia yang mengemukakan tentang penggunaan semboyan untuk mempersatukan keberagaman bangsa ini adalah ... A. Soekarno, B. Hatta, C. Muhammad Yamin, dan D. Supomo. Jawaban yang benar adalah C. Muhammad Yamin. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, berambut hitam dan rambut keriting. Berdua, berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Yang nomor 3, berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Dan pernyataan yang keempat, berkulit hitam atau sawo matang. Pertanyaannya, pernyataan di atas merupakan ciri-ciri yang menunjukkan perbedaan ... A. Ras, B. Agama, C. Budaya, dan D. Pekerjaan. Jawaban yang benar adalah A. Perbedaan ras. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Tiap daerah memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Unik dan menarik tentu saja membuat pakaian adat daerah memiliki daya tarik sendiri. Sikap kita terhadap ciri khas pakaian adat yang dimiliki daerah lain dapat dicerminkan dengan sikap ... A. Saling menghargai keunikan pakaian adat, B. Menganggap pakaian daerah sendiri paling bagus, C. Mengejek pakaian adat daerah lain, dan D. Menyarankan penambahan aksesoris untuk pakaian adat. Jawaban yang benar adalah A. Saling menghargai keunikan pakaian adat. Pertanyaan nomor 5. Dalam bekerja sama diperlukan sikap saling menghargai agar pekerjaan berjalan lancar dan cepat terselesaikan. Namun, ada juga sikap yang dapat menghambat kerjasama, yaitu ... A. Merasa lebih baik, B. Bersedia menerima masukan, C. Mementingkan kepentingan bersama, dan D. Suka menolong. Jawaban yang benar adalah A. Merasa lebih baik. Nomor 6. Kerjasama dalam keberagaman akan memupuk persatuan dan kesatuan. Bentuk perilaku yang menunjukkan pentingnya persatuan dalam keberagaman adalah ... A. Bergaul tanpa membedakan teman, B. Mau mengerjakan tugas bersama teman dekat saja, C. Bermain bersama teman yang sudah akrab, dan D. Berteman dengan saudara saja. Jawaban yang benar adalah A. Bergaul tanpa membedakan teman. Nomor 7. Memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing merupakan hak warga negara yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Nilai tersebut termuat dalam Pancasila, terutama sila ... A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, dan D. Sila keempat. Jawaban yang benar adalah A. Sila pertama. Soal nomor 8.
Pancasila memiliki fungsi penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai A. Alat pertahanan negara, B. Sebagai dasar negara, C. Sebagai pedoman pembagian kekuasaan, dan D. Lambang kekuatan. Jawaban yang benar adalah B. Pancasila sebagai dasar negara. Nomor 9. Bentuk pelaksanaan norma hukum ditunjukkan dengan perilaku A. Berdoa sebelum makan, B. Tidak berkata kasar, C. Membayar pajak, dan D. Belajar dengan rajin. Jawaban yang benar adalah C. Membayar pajak. Soal nomor 10. Contoh penerapan norma di lingkungan rumah adalah A. Meminta izin kepada orang tua sebelum bermain, B. Melaksanakan jadwal piket, C. Datang 10 menit sebelum bel berbunyi, dan D. Tidak membuat kegaduhan di perpustakaan. Jawaban yang benar adalah A. Meminta izin kepada orang tua sebelum bermain. Nomor 11. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab A. Kitab Negara Kertagama, B. Kitab Semaradahana, C. Kitab Sutasoma, dan D. Kitab Arjuna Wiwaha. Jawaban yang benar adalah C. Kitab Sutasoma. Nomor 12. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Saling tolong-menolong, B. Kemakmuran bersama, C. Persatuan dan kesatuan, dan D. Berbeda-beda tetap satu jua. Jawaban yang benar adalah D. Berbeda-beda tetap satu jua. Nomor 13. Sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan yaitu A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum, B. Gotong royong, C. Rela berkorban, dan D. Menghargai sesama. Jawaban yang benar adalah A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum. Nomor 14. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi disebut A. Kerukunan, B. Persatuan, C. Kebersamaan, dan D. Kecocokan. Jawaban yang benar adalah C. Kebersamaan. Nomor 15. Berikut sikap yang harus dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan A. Rajin belajar, B. Tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya lain, C. Ikut aksi tawuran, dan D. Mengagungkan suku budaya sendiri. Jawaban yang benar adalah B. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan budaya lain. Kita lanjut nomor 16. Ketika melaksanakan kerjasama dalam bermain perlu A. Keberanian, B. Keutuhan, C. Kekompakan, dan D. Kemampuan. Jawaban yang benar adalah C. Kekompakan. Nomor 17. Bentuk kerjasama dalam keberagaman di sekolah contohnya A. Mengerjakan tugas PR, B. Mengerjakan tugas sendiri, C. Mengerjakan soal ulangan harian, dan D. Mengerjakan piket kelas. Jawaban yang benar adalah D. Mengerjakan piket kelas. Nomor 18. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat jika A. Pemerintahan kuat, B. Sumber daya alamnya melimpah, C. Rakyatnya bersatu, dan D. Persenjataan lengkap. Jawaban yang benar adalah C. Rakyatnya bersatu. Nomor 19. Salah satu cara menghargai budaya suku lain adalah A. Menonjolkan budaya sendiri, B. Memusuhi suku lain, C. Mengejek budaya suku lain, dan D. Memberikan pujian terhadap budaya suku lain. Jawaban yang benar adalah
D. Memberikan pujian terhadap budaya suku lain. Kita lanjut yang nomor 20. Sikap saling menghargai dan menghormati budaya daerah akan meningkatkan A. Harga diri daerah, B. Kecintaan kepada daerah, C. Persatuan bangsa, dan D. Suku dan ras daerah tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Persatuan bangsa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menjawab soal dari Romawi 2 ya, anak-anak, isian. Nah, kita mulai dari soal yang nomor 1. Membantu dengan ikhlas hati atau tidak mengharapkan imbalan disebut ... Nah, jawabannya adalah menolong tanpa pamrih. Lanjut soal nomor 2. Sila kelima melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu, nah, halaman dari sila kelima yaitu adalah keadilan. Nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur. Sebutkan contoh sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, sila ketiga di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya yaitu adalah anak-anak saling tolong-menolong antar anggota masyarakat. Kita lanjut yang nomor 4. Sebutkan hak anak di sekolah. Nah, hak anak di sekolah adalah contohnya ya anak-anak, mendapat pengetahuan atau mendapat ilmu pengetahuan ataupun belajar di sekolah. Lanjut yang nomor 5. Sebutkan contoh norma kesopanan. Nah, contoh norma kesopanan di sekolah misalnya anak-anak, yaitu adalah memberi salam kepada guru. Ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke Romawi 3 yang isian juga ya anak-anak. Soal nomor 1. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, anak-anak, arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita lanjut yang nomor 2. Sebutkan 3 contoh aturan dalam berpendapat ketika bermusyawarah. Nah, aturan yang pertama, mengacungkan jari terlebih dahulu. Kemudian, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, berbicara dengan suara yang jelas. Kemudian, menggunakan tutur kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Nomor 3. Sebutkan contoh kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, contohnya yaitu bekerja sama dalam piket kelas, bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok, bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nomor 4. Apa fungsi norma dalam kehidupan masyarakat? Nah, fungsi norma dalam kehidupan masyarakat yaitu lingkungan masyarakat akan menjadi tertib, harmonis, aman, damai, dan nyaman. Nomor 5. Bagaimana cara menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda asal? Nah, caranya yaitu saling atau sikap menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Nah, semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita juga sudah sama-sama membahas soal latihan soal SAS ya, sumatif akhir semester untuk mata pelajaran PPKN kelas 4, kurikulum merdeka. Nah, semoga video latihan soal ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian. Tentunya jika video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak. Kakak berharap ketika kalian nanti mengerjakan soal SAS-nya, kalian dengan mudah ya mengerjakannya. Tetap semangat anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak-anak hebat.